Halo, selamat datang lagi sama gue Mama Shalendra di materi peradaban. Nah, sekarang kita ngebahas peradaban Sungai Huangho atau bisa dibilang peradaban Ibu Cina. Jadi peradaban Cina mulainya dari Sungai Huangho atau Sungai Kuning Huangho. Peradaban ini sekitar kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Nah, oke, kita mulai aja kali ya. Oke, materi yang kita bahas bakal ada kondisi geografi, kemajuan peradaban, dan tentunya adanya keruntuhan. Kenapa bisa runtuh? Kondisi geografis. Nah, kondisi geografisnya terletak di Sungai Kuning Huangho. Nah, ini Sungai Kuningnya, bro. Nah, jadi kenapa namanya kuning ya? Karena mereka mikirnya ini kuning. Menurut gue sih coklat sebenarnya. Oke. Di antara gurun Gobi dan barisan pegunungan Himalaya. Nah, ini Sungai Huangho tuh di sini, bro. Nah, ini kan Gobi nih. Gurun Gobi. Ini pegunungan Himalaya tuh luas banget, cuy. Oke, di sini. Ini yang pokoknya kalau lu belajar geografi, ngerti lah ya baca peta. Peta, apalah itu. Oke, lanjut. Kenapa sih bisa maju? Oke, jadi peradaban Sungai Huangho itu pertama kali eh, dibangun oleh dinasti Zhou. Nah, dinasti Zhou ini lahir penguasa terlama dan filsuf-filsuf kayak Lao Tzu, Kung Fu itu muncul-muncul bermunculan di masa dinasti Zhou. Nah, terus ada dinasti Qin. Dinasti Qin ini beda ya sama Qing, nanti kita bahas. Dinasti Qin ini menyatukan Cina. Jadi awalnya seperti Indonesia aja gitu ya. Di Cina tuh terpecah-pecah. Jadi setiap suku bisa aja ada kerajaan sendiri. Nah, dinasti Qin ini mempersatukan Cina. Jadi di under one command. Nah, terus dia juga yang memulai proyek tembok panjang, tembok besar. Tembok besar Cina dimulai dari dinasti Qin. Lalu kita lanjut ke dinasti Han. Dinasti Han ini paling terkenal dengan perdagangan sutranya. Jadi penghasil sutra terbaik deh gitu kan. Nah, terus di sini aliran Buddha udah masuk ke Cina. Jadi muncul aliran Buddhisme Mahayana. Nah, lanjut ke dinasti Tang. Dinasti Tang ini menjadikan Cina itu negara adidaya, bukan Cina ya dulu, apa namanya? Ya dinasti ini sesuai kerajaan. Ya oke, okay, kita skip. Nah, ini jadi dia muncul eh, adanya toleransi juga di dinasti Tang ini. Jadi ada toleransi agama. Mulai banyak agama ya masuk di sini. Nah, terus di dinasti Yuan ini dia berasal dari wilayah Mongolia. Jadi bukan bukan Cina asli gitu loh. Kayak ibaratnya di Indonesia kan ada eh, suku-suku yang beda. Nah, ini beda suku, tapi dia mandat surgawinya turun ke bangsa Mongolia. Walaupun kita mungkin aja nggak bisa ngebedain ini Cina atau Mongolia gitu ya. Cuman orang Cina asli dan orang Mongolia asli bisa membedakan satu sama lain. Ibarat kita lihat Indonesia, ini orang Sumatera deh kayaknya gitu. Kayak gitu deh. Oke, lanjut ke dinasti Qing. Nah, dinasti Qing ini bukan bangsa Cina lagi, bukan dari bangsa yang seperti Zhou, Qin, Han, dan Tang, tetapi dia dari bangsa Manchuria. Ini bangsa Cina di daerah utara. Ini kita juga bahas di IG kita, bisa kalian cek. Oke. Nah, jadi mandat surgawinya turun ke bangsa Manchuria. Nah, di sini pembangunan tembok Cina udah selesai. Nah, juga karena pembangunannya selesai, diikutin juga dengan selesainya dinasti perdinastian di Cina. Oke. Terus ada sebelumnya ada Ming, tapi Ming itu dia diambil alih sama Qing. Nah, dinasti Ming sebenarnya masih ada sampai sekarang, bukan ada, berevolusi menjadi Taiwan. Oke, terus pokoknya kalian lihat aja deh di IG tentang ini, kita ngebahas kok. Oke, pemerintahan dianggap mandate of heaven. Kaisar dianggap son of heaven. Nah, karena adanya stigma ini, bukan stigma, karena adanya hal ini,
rakyatnya menjadi patuh kepada kaisar. Jadi kaisar dengan mudah mengontrol wilayah-wilayahnya, mengembangkan wilayahnya. Jadi pokoknya rakyat patuh banget deh, nurut banget. Kaisar juga jadinya gak ada perlawanan kayak sekarang, misalnya sekarang pemerintah bangun apa kan bisa aja ada yang ngelawan gitu kan. Nah kalau misalnya zaman ini karena dianggap son of heaven, artinya dia suci, jadi ya mereka kepercayaannya seperti itu, jadi ya gampang gitu kan. Nah terus yang ketiga adanya penemuan kertas, mesiu, dan swipoa. Swipoa itu yang ada di bawah itu loh, kayak kalkulator zaman dulu gitu. Jujur aja gue nggak bisa sampai sekarang karena gue nggak jago matematika, yang jago itu Raihan. Nah Swipoa itu kayak gini, mesiu dan kertas udah tau lah ya. Nah dulu kertasnya itu tebal-tebal guys, gak kayak sekarang, dan kertasnya bahannya masih kaku parah. Mesiu buat persenjataan, udah mulai ada meriam, udah ada ya macem-macem deh. Nah, terus kita ngebahas keruntuhan untuk yang terakhir. Nah, di keruntuhan ini kenapa sih bisa runtuh? Harusnya ini nomor satu di akhir ya. Nah, karena merosotnya ekonomi. Nah, dari semua bangsa yang berkuasa di dunia, ekonomi itu selalu menjadi masalah di saat sudah memasuki era yang udah penduduknya banyak, udah susah ngurusnya, itu pasti ada masalah ekonomi. Makanya ekonomi disebutnya peraturan rumah tangga, karena kalau misalnya peraturan rumah tangganya kacau, pasti rumah tangganya juga kacau. Nah, gitu. Nah, dan kepercayaan masyarakat jadi turun kepada kaisar karena kaisar tidak bisa menghandle permasalahan ekonomi ini. Akhirnya kayak apa nih, mending gue pergi dari sini, atau misalnya mending kaisarnya diganti sama dia, mungkin dia lebih cocok. Nah, jadi kayak gitu mulai ada eh, opini-opini masyarakat yang ingin perubahan. Terus munculnya paham baru di kalangan masyarakat. Nah, munculnya paham baru ini menciptakan sistem pemerintahan dan dinasti menjadi republik. Jadi karena mereka sudah hilang kepercayaan, artinya mereka ingin hal baru untuk merubah nasib mereka, yaitu mereka mikirnya pemerintahannya harus diubah nih dari sistem kaisar yang sangat kuat ini menjadi republik, yaitu jadi dia nggak terus itu aja gitu kan alurnya. Jadi bisa rakyat kecil bisa menjabat gitu. Mereka berpikirnya kayaknya ini lebih baik untuk mereka. Tuh. Oke, sorry. Nah, terima kasih. Oh my god, mohon maaf jika ada kesalahan. Ini gue lagi hektik, sorry ya guys. Jadi PowerPoint-nya seadanya aja. Ya, terima kasih.